Pemirsa, kekurangan guru hampir merata di tiap daerah, terutama di daerah khusus, yaitu 3T, terpencil, terdepan, dan tertinggal. Nah, hal ini menjadi persoalan serius dalam upaya pemenuhan kebutuhan akan guru serta peningkatan kualitas pembelajaran. Bersama saya Chandra Dewi, saya telah bersama Bapak Sumarna Supranata, PhD, Direktur PTK Dikdas dari Kemendikbud. Pak Pranata, terima kasih atas kehadirannya. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Dan juga Prof. Supriyadi Rustad, Direktur PTK Dikti dari Kemendikbud. Pak Selamat pagi, Mbak Chandra. Pagi. Baik, langsung saja Pak Pranata, apa betul kita kekurangan guru? Sebenarnya kalau kita lihat potret nasional, Mbak Chandra, saya bicara Dikdas ya, pendidikan dasar. Untuk guru SD itu kita punya kira-kira 1,4 juta guru. Untuk SMP sekitar 500.000 guru. Kalau totalnya sebenarnya kita tidak kekurangan guru, bahkan kita kelebihan guru. Kelebihan guru. Untuk sekolah yang SD itu sekitar 147.000 SD dengan 1,4 tadi itu kelebihan guru. SMP juga demikian. Tetapi permasalahannya adalah ada daerah yang kelebihan, tapi juga ada daerah yang kekurangan. Permasalahannya di distribusi. Jadi ada daerah yang kekurangan. Kalau daerah itu nanti dipecah lagi ke satuan pendidikan, ke sekolahnya ada yang kekurangan, tetapi juga ada yang kelebihan guru. Jadi terutama untuk daerah 3T ini pasti memang kalau terjadi 3T ini guru, memang ya, Pak? Kurang sekali, ya, karena tidak banyak orang-orang kita, guru-guru yang mau ngajar di daerah terpencil, daerah terluar, daerah perbatasan. Ini saya kira kita punya program ini, program khusus yang nanti Pak Supriyadi bisa menjelaskan. Pak Supriyadi, kiranya ada program sejak 2010, pemerintah mengirimkan guru-guru di daerah 3T ya Pak. Bisa dijelaskan lebih lanjut? Jadi begini Mbak Chandra, kami punya program, itu sesungguhnya tujuannya itu ingin mencari model, kayak apa sih pendidikan guru yang bagus itu, gitulah. Lalu kita teringat ketika dokter sebelum praktek kan harus tugas dulu di daerah terpencil. Nah, kami adopt itu. Kita pengen guru-guru kita ini hebat karakternya, punya kepribadian sosial, punya ketahanan malangan di daerah, tidak cengeng dan seterusnya. Nah, ini kita gembleng 1 tahun sambil membantu tugasnya Pak Surapranata. Digemblengnya di mana Pak? Di pusat atau di daerah masing-masing? Di daerah masing-masing. Jadi kita rekrut lulusan sarjana kependidikan yang hebat-hebat, kita jaring, dan mereka memiliki kesanggupan untuk berpetualang untuk merawat NKRI. Kita tugaskan ke sana, kemudian setelah 1 tahun bertugas di sana, kita kasih beasiswa untuk pendidikan profesi guru. Jadi ini nanti tidak usah sertifikasi, begitu dia matang di lapangan 1 tahun, kita tarik, kita pendidikan di asrama, itu 1 tahun maka dia sudah tersertifikasi. Selama ini sudah sejak 2010, betul ya Pak? Ya, 2011. 2011 mulai didistribusikannya ya. Sudah berapa kiranya jumlah guru yang sudah Jumlah yang angkatan pertama itu sekitar 2.400-an, angkatan kedua itu 2.600, angkatan ketiga yang kita terjunkan di awal Oktober lalu itu 2.800 orang. Apakah dengan jumlah yang lumayan, sudah ribuan ya Pak, itu sudah mencukupi belum kebutuhan guru di daerah 3T? Untuk sementara sesungguhnya kita punya target 3.000, cuma kan per tahun. Tapi kan ini kan harus ada iterasi bagaimana daerahnya, bagaimana kesiapan kita, lalu kita pertemukan. Sehingga optimalisasi yang terakhir ini 2.800 itu. Tapi yang penting Mbak Chandra, itu adalah bahwa program ini program jangka pendek dan juga jangka panjang. Artinya ada anak-anak dari daerah 3T, itu dicari oleh anak-anak ini yang kita tugaskan, guru-guru yang kita tugaskan ke sana itu, kita beri tugas, carilah anak-anak lokal. Mencari bibit yang bagus, mutiara terpendam di situ. Kalau ada yang bagus, tolong rekomendasikan ke Kemdikbud, kita sekolahin di sini. Suatu ketika nanti 5 tahun lagi dia akan jadi guru yang handal gitu, untuk membangun sekolahnya, membangun daerahnya di daerah 3T. Sudah berjalan belum Pak? Sudah berjalan. Ini sudah banyak peminatnya? Oh iya, kita jaring tahun pertama
2011 itu ada 500 yang kita jaring. Kemudian tahun angkatan kedua 500 lagi kita jaring. Tahun ketiga ini 500 lagi. Diharapkan lebih banyak lagi Lebih pastinya. banyak lagi, Oke, ya. kita harus break dulu sejenak. Ya, Kami akan baik. kembali setelah pariwara. Tetap bersama kami di 811 Show. Terima kasih pemirsa, kembali bersama kami di 811 Show dan kami masih memperbincangkan topik seputar upaya mengurangi kekurangan guru di daerah khusus atau 3T. Pak Pranata, kiranya agenda ke depan apa yang sedang dilakukan oleh PT Kadikdas untuk memenuhi kekurangan guru Ya. di daerah 3T? Terima kasih Mbak Chandra. Jadi tugas kami itu agak berbeda ini. Kalau Pak Supriyadi tadi itu menyiapkan gurunya melalui program yang tadi disampaikan, kalau kita singkat itu SM3D, Sarjana Mengajar di Daerah Terpencil, Tertinggal, Mendidik. dan mendidik ya. Sarjana mendidik di daerah terpencil, terluar dan terdepan. Tadi beliau menyampaikan ada rekrut dari putra-putra daerah ya melalui programnya yang disebut dengan pendidikan profesi guru yang di daerah 3T. Nah, sedangkan kami ini menggunakan yang sudah disiapkan oleh Pak Priyadi ini, kita coba salurkan ke seluruh daerah-daerah khususnya yang program tahun depan ini ada di Papua dan Papua Barat ya. Sedangkan daerah khusus itu sebenarnya ada di 181 kabupaten. Itu yang terpencil, terluar, terisolir dan sebagainya. Jadi memang sudah ada pemetaan ya Pak Sudah ya? ada, kita sudah ada pemetaan. Tadi yang 1,4 guru SD itu kan kita bicara seluruh Indonesia. Sedangkan daerah-daerah khusus memang sangat butuh. Walaupun standarnya agak berbeda ini Mbak. Kalau untuk daerah normal itu ada 6 guru kelas kalau SD. Ditambah ada guru penjas, ada guru agama, nanti kepala sekolah. Tapi guru khusus ini perhitungannya beda. 4 aja udah cukup. Gitu. 4 saja sudah 4 guru saja di daerah khusus itu, di sekolah di daerah khusus sudah cukup. Tapi itu juga masih kurang begitu. Tapi sebetulnya harusnya ada insentif lebih dong Pak kepada guru-guru yang seperti kita ini. bicara insentif, kita berikan kalau yang sudah yang normal, kita berikan tunjangan khusus namanya. Itu tahun ini kita menyiapkan sebanyak 53.038 orang. Sekitar 1,4 triliun kalau kita bicara anggaran. Mereka dapat, kalau pegawai negeri itu dapat 1 kali gaji pokok. Kalau golongan 3A itu sekitar 2,5, berarti dia dapat tunjangan khusus 2,5 juta. Tapi kalau untuk yang swasta itu 1,5 juta. Nah, sekarang programnya Pak Supriyadi ini, tahun depan kita akan punya di daerah di 2 provinsi saja yang kita berikan penghargaan, insentif lain, ya, karena daerah khusus nanti kan ada 2.400 tadi kan, ya. Sedangkan yang 986 orang di provinsi di Papua dan Papua Barat, di Paniai umpamanya ya, kita tempatkan itu akan mendapatkan insentif khusus. Oke, tahun depan tapi ini tahun depan karena akan memulainya nanti bulan Januari, sebulan lagi lah insya Allah. Oke, Pak Supriyadi, kira-kira kendala apa yang ditemui di lapangan Pak? Iya, pelaksanaannya. Betul Mbak Chandra. Jadi 2 tahun pertama itu kita belum bisa masuk ke Papua yang bagian puncak-puncak. Bagian Papua yang timur-timur itu kita belum bisa masuk, tapi alhamdulillah 2013 kita sudah masuk ke 20 kabupaten di Papua, di Asmat, kita masuk Warupen, kita sudah punya akses, kemudian ke daerah Dogiyai, Paniai, Deyai itu kita sudah masuk sekarang. Nah, kendalanya memang komitmen pemerintah daerah. Kan kami tidak akan mengirim kalau mereka tidak ada komitmen untuk menempatkan mereka di sekolah, termasuk menjamin keselamatan anak-anak kita ini. Ini kan anaknya orang nih, kan nggak mungkin kita tempatkan gitu-gitu saja. Ini harus ada komitmen dari pemerintah daerah yang akan melindungi mereka ketika mereka melaksanakan tugas. Yang selama ini terjadi bagaimana Pak? Masih kurang? Ya, artinya komunikasi, interaksi, kemudian membangun komitmen bersama itulah yang menjadi titik sentralnya sekarang ini. Kalau daerah-daerah lain di luar yang saya sebutkan tadi, itu sudah otomatis. Bahkan antara perguruan tinggi yang kita tugasi untuk menyelenggarakan SM3T itu dengan pemerintah daerah sudah begini. Kadang-kadang permintaan itu
bisa langsung ke perguruan tinggi, nggak ke Jakarta lagi. Nah, tapi untuk daerah-daerah yang khusus tadi kita ekstra keras, kita undang ke Jakarta, kita pertemukan dengan perguruan tinggi, dan itu kendala yang kita hadapi saat ini. Kemudian kendala yang kedua, di daerah-daerah khusus itu harga akan mahal. Bensin itu 1 liter konon di daerah Tolikara itu kira-kira 50.000. Nah, akhirnya uang yang harusnya untuk insentif tadi kurang kalau untuk satu bulan, karena kita hanya bisa memberikan hanya 2,5 juta per bulan. Nah, lalu kami bicara dengan Pak Pranata, ada nggak uluran tangan dari Dikdas untuk mereka yang bertugas, loh ini bertugas mereka ini. Nah, ternyata disanggupi oleh Pak Pranata, alhamdulillah kami terima kasih ke Pak Pranata. Ini kasus anak-anak yang mengeluh sekarang ini sudah mengatakan ini dana insentif dari Dikti ini sebentar lagi akan habis gitu. Tapi alhamdulillah ini ada wise action dari Dikdas ini kami mengucapkan. Jadi memang tidak bisa disamaratakan ya Pak ya, karena memang masing-masing lokasi itu berbeda kebutuhannya ya. Baik, kita kembali harus break sejenak, kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih kembali bersama kami di 811 Show pemirsa. Kami masih membincangkan seputar upaya mengurangi kekurangan guru di daerah khusus atau 3T. Pak Pranata, ini beberapa waktu lalu ada pernyataan dari Pak Menteri bahwa para guru pendidikannya akan ditarik ke pusat. Apa memang demikian? Bagaimana progresnya kemudian? Ya, ini kan permasalahan kita ini sekarang, tadi saya sampaikan di awal, kita itu sebenarnya kalau secara nasional kelebihan guru. Permasalahan adalah distribusi. Distribusi ini berkaitan dengan guru itu milik siapa? Guru itu kan milik Pemda, karena pendidikan ada di otonomi daerah. Selain itu juga guru menjadi objek-objek politik tertentu. Nah, pemerintah pusat, Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam beberapa kesempatan sudah menyampaikan, sekarang kita sedang mengubah Undang-Undang 32, Undang-Undang Otonomi Daerah. Di situ nanti akan diatur kalau pendidikan itu menjadi ranahnya pusat, menjadi urusan pemerintah pusat. Sehingga kalau ada kekurangan kelebihan guru ini, kalau kita bicara distribusi, itu akan lebih mudah diatur. Jadi tidak ada semacam kepemilikan di daerah ya? Iya, so kalau sekarang punya pindah dari kabupaten A ke kabupaten B, belum tentu kabupaten B ini mau menerima, belum tentu juga kabupaten A bisa melepaskan. Ini permasalahan distribusi yang sebenarnya peraturannya sudah ada, yaitu SKB Surat Keputusan Bersama 5 Menteri. Tetapi itu kayaknya sih kurang efektif. Memang ada beberapa kabupaten kota yang sudah mindah-mindahkan guru. Pokoknya kelebihan di pendidikan menengah, kekurangan di SD, kelebihan di menengah dia tarik ke SD. Itu sudah ada. Beberapa kabupaten kota sudah melaksanakan itu. Tetapi ketika kita bicara nasional, apalagi di daerah khusus, ini masalah besar. Jadi pemerintah sudah memberikan, Pak Menteri sendiri saya sampaikan tadi, sudah menyampaikan kemarin di dalam acara Hari Guru, beliau juga menyampaikan ini sedang kita perjuangkan untuk menjadi pendidikan itu menjadi sentral. Oke, ini kembali lagi Pak Pranata, ini kan kerjasama antara dua institusi ya. Tapi mau tidak mau ini kan program jangka pendek seperti tadi dikatakan Pak Supriyadi. Jangka panjangnya bagaimana? Yaitu jangka panjangnya satu tadi mengubah peraturan perundang-undangannya. Yang kedua, kita coba mendidik, mengembangkan SM3T dan PPGT Pak ya. Itu akan lebih intensif lagi. Sehingga menjadi semacam program yang membumi seperti program pendidikan dokter ya, yang intensif di beberapa daerah. Itu saya kira itu akan ke sana kita. Oke, Pak Supriyadi, kiranya apa harapan yang bisa Bapak sampaikan di sini dengan program yang seperti ini, harapan kepada para guru bagaimana? Iya, Mbak Chandra, kita pengen tanggal 12 Desember nanti kita ada FGD tentang bagaimana sih pendidikan guru ke depan itu. Nah, kita pengen memang best practices yang kita lakukan ini, kita evaluasi nih hasilnya. Bagaimana dampak dari program ini kepada daerah dan juga kepada diri guru-guru itu. Ini model terbaik kita. Jadi tahun depan kita akan bakukan ini sebagai standar atau bakuan dari pendidikan guru.
bahwa nanti seorang guru itu nggak boleh dia menjadi guru atau bertugas jadi guru kalau tidak melewati program ini. Oke. Jadi dia harus punya pengabdian, kepekaan untuk membantu saudara-saudaranya dimanapun di Republik ini, supaya dia tumbuh nasionalismenya. Ya, bagaimana merawat NKRI itu yang penting. Yang kedua, kita juga punya pandangan sekarang ini setelah kita evaluasi, yang model cross cultural lintas budaya ini lebih bagus daripada yang hanya satu budaya. Putra Jadi daerah umpamanya. putra daerah itu nggak terlalu bagus. Oke. Lebih bagus kalau ini cross cultural. Misalnya teman-teman kita yang dari NTT lalu ditempatkan di Kalimantan, itu bagus hasilnya. Sebaliknya dari Jawa ke Papua juga bagus. Oke. Kita juga mendambakan suatu ketika di DKI ini juga banyak guru-guru yang dari Papua daerah. yang berambut Betul. keriting, kulit gelap. Justru lebih memperkaya kebudayaan Betul, kita ya, iya. Pak ya. Oke. Iya. Betul. Ya. Gitu loh. Oke, baik Iya. Bapak-bapak, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih. Pasti ini informasinya sangat bermanfaat sekali bagi Terima kasih. pemirsa. Dan demikianlah perbincangan kami seputar upaya mengurangi kekurangan guru di daerah khusus pemirsa. Namun kami tentunya akan kembali dengan perbincangan menarik lainnya. Tetap bersama kami di 811 Show. Ya. Oke, Pak terima kasih. Pranata. Terima kasih.